Kita tahu bahwa sekarang tuh kan harga sarana produksi, terutama pupuk ya, harganya lagi tinggi-tingginya nih. Akhirnya kan kita dihadapkan dengan pilihan apakah kita tetap membeli ataukah kita membuat sendiri. Menurut Mas Sidik nih, dengan fenomena seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai petani kayak gitu, Mas? Jadi kalau menurut kita, kalau walaupun sekarang mau nggak mau ya pupuk semuanya naik, harga sarana produksi naik, mau nggak mau tetap kita mesti beli. Itu kalau kita skala yang kita gunakan adalah skala produksi atau untuk kita jual. Tapi kalau untuk kita konsumsi sendiri, itu mungkin kan skalanya rumah tangga. Betul. Nah, itu mendingan kita bisa produksi sendirilah dengan limbah-limbah dari dapur, itu bisa kita pakai. Menarik nih Mas. Tadi kan dibilang soal skala produksi. Nah, kalau saya boleh tahu yang dimaksud dengan skala produksi itu yang kayak gimana Mas? Kalau skala produksi adalah memang kita mau jual hasil dari pertanian itu. Kemudian luasan juga sebenarnya pengaruh, tapi karena sekarang kan banyak yang mulai geser ke pertanian ya gara-gara COVID. Betul. Jadi saya pikir untuk pembelajaran itu sebaiknya teman-teman itu pakailah pupuk-pupuk yang ada di pasaran gitu ya. Dan akan lebih baik lagi kalau yang baru belajar kan pasti luasannya biasanya nggak terlalu luas ya di bawah 1000 meter. Sebaiknya karena nantinya kalau memang ada rencana untuk nanti kalau ini jadi, ini bagus, hasilnya juga oke, nanti kita kembangin ke yang besar, maka sebaiknya pakailah pupuk-pupuk yang ada di pasaran aja gitu. Lalu kalau misalnya nih kita menggunakan alternatif, mungkin alternatif ketiga ya, yaitu kombinasi antara pupuk beli dengan pupuk buatan, itu menurut Mas Sidik kayak gimana Mas? Itu ya sangat baik sebenarnya kalau kita kombinasikan. Jadi semua unsur, karena pupuk ini kan rata-rata kombinasinya cuma NPK. Betul. Gitu kan? Nah, apalagi kalau kita mau yang lengkap pasti lebih mahal lagi gitu kan. Lebih mahal lagi gitu. Jadi sebaiknya adalah kombinasi sehingga NPK-nya terpenuhi, kemudian unsur-unsur lain, baik itu mulai dari kalsium sampai ke boronnya terpenuhi juga dari pupuk yang kita buat sendiri. Di tengah kondisi pupuk yang sekarang tuh kan mahal, sementara misalnya anggaplah skala produksi saya ini adalah skala gede kayak gitu kan, artinya saya punya lahan besar, kalau misalnya saya mesti beli ya pupuknya mahal banget kan kayak gitu. Dan ya seperti tadi kan, mungkin kalau saya yang punya lahan yang banyak ini, kalau membuat ya pasti banyak banget kayak gitu kan. Itu menurut Mas Sidik solusinya itu mesti seperti apa Mas? Sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Jadi misalnya ada pupuk, tetap ya kalau pupuk organik kan kita mau nggak mau harus masukkan. Dari pupuk organik ini kita sebenarnya bukan dibilang menghemat ya menghemat, tapi dibilang lebih tepatnya mungkin melengkapi dari pupuk sintesis yang kita beli gitu. Cara membuatnya itu kalau kita bikin secara konvensional mau berapa banyak kohe kan yang kita perlukan gitu. Nah kalau untuk skala besar menurut kita itu paling bagus adalah tetap kombinasi Pak. Jadi kalau kombinasi, kalau di kita karena butuh kohe, misal anggap kita nanam 2 hektar semangka. Nah itu untuk yang pupuk organiknya, supaya nanti penggunaan pupuk kimianya kita bisa tekan sampai 30% lah biasanya kita kurangin. Itu kita adalah caranya gampang, beli aja sekam tai ayam. Kalau di tempat kita ada kandang tai ayam yang pakai sekam. Itu yang kita pasang di lahan. Gitu. Itu lebih murah karena mereka itu sudah limbah mereka. Jadi ayam close house ya kalau di sini namanya. Ayam itu habis itu dia nggak boleh pakai lagi, dia harus buang. Nah itu limbah itu kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Ketimbang kita buat. Karena kalau buat sangat-sangat nggak efisien tempatnya. Betul. Nggak mencukupi. Itu seperti itu. Apakah pupuk limbah itu bisa langsung kita pakai atau perlu proses dulu, Mas? Nah, kalau pupuk itu sebaiknya kalau di kita itu kita langsung sebar aja di lahan, kita panasin. Jadi jemur lah ibaratnya dijemur tapi langsung pada lokasinya. Kemudian baru nanti kita bisa setelah udah kering kita mau timbun, kita mau aduk sama tanah itu bisa gitu. Jadi lebih mudah aplikasinya, nggak makan tempat. Kalau mendiamkannya itu berapa lama, Mas? Kalau yang kohe yang bekas sisa sekam sama tai ayam ini itu nggak lama, 2-3 hari kita udah berani. Karena memang dari sana waktu dikeluarkan kan mereka butuh waktu juga. Biasanya sudah kering gitu. Cuma kita yakin aja biar nggak ada jamur di situ karena sumbernya penyakit di tanaman itu ya jamur itu gitu. Kadang-kadang fitoptoranya nggak selesai kadang-kadang. Betul. Gitu. Oke, kemudian bicara soal kohe nih Mas. Kan kohe itu juga bukan cuman ada beberapa sumber kan. Betul. Misalnya nih kohe ayam. Kemudian kohe kambing,
kohe sapi, bahkan kohe manusia. bukan Ya, kohe ya. ya, betul. Koma ya, kohe kotoran manusia, Ya, bukan kotoran kohe manusia, koma. ya, betul. Nah, sepengalaman Mas Sidik dari beberapa alternatif itu mendingan pilih yang mana, Mas? Semuanya mending, semuanya bagus. Cuma ya. kadang-kadang termasuk koma bagus ya. Koma, saya ada pengalaman. Dulu teman saya itu pakai gitu. Mungkin itu memang ini ya agak ekstrim ya. Cuma pernah ada itu. Jadi mungkin itu agak nanti-nantian kita bahas deh. Tapi kohe ini menurut saya itu ada spesifikasinya masing-masing. Nggak bisa semua kohe kita pakai untuk pupuk padat itu nggak bisa. Jadi kayak misal kohe ayam. Kohe ayam kita mesti paling baik kalau di kita harus dicampur sekam karena kita butuh unsur silika, kemudian nanti ada dari sekam itu macam-macam. Nah itu akan sangat baik sehingga langsung kering, nggak becek-becekan terus. Kalau kita nggak ada sekam ya kan bisa pakai bahan lain yang bisa buat nyerap airnya, sehingga nanti campurnya itu terkendali. Nah kemudian ada lagi kohe ini kambing. Kohe kambing inilah yang menurut kita paling bisa dipakai untuk aplikasi tabur. Tapi kalau kohe sapi menurut kita nggak bisa kita aplikasikan di lahan langsung. Itu resikonya itu kadang-kadang kita keringin kan pakai kapur. Itu kadang-kadang fermentasinya butuh lama, itu nggak kering-kering. Yang pengalaman di kita. Nah kohe sapi itu paling baik menurut kita dimasukin di tempat drum, kemudian kita kasih air, kasih empat, tunggu sampai 1 bulan, kita aplikasi dengan cara kocok. Itu lebih efisien. Itu pengalaman kita ya. Jadi kalau yang kambing, nah kambing itu yang paling bagus karena dia langsung kering. Jadi kita tinggal caca kering, itu bisa langsung aplikasikan, tapi jangan terlalu dekat sama pangkal batang ya, ditajuknya lah gitu. Di paling luar, Jadi kalau misalnya pupuk kimia kita jaraknya misal kalau tanaman tahunan ya itu 1 meter dari pangkal, kalau kohenya itu kita bisa 2 meter atau 1,5 meter ya. Berarti tadi dalam pengaplikasian pupuk kohe sapi kan dengan metode cair seperti itu justru lebih menghilangkan resiko ya, karena kayak gini ya, kalau saya jujur-jujuran saya nggak begitu suka yang sapi Pak, karena sapi itu kalau ditebar ke lahan tuh pasti rumput muncul. Ya pasti itu. Jadi ada alternatif, semisal kita kohe nggak ada akses, kadang-kadang tuh yang punya sapi juga belum tentu mau jual kasih. Loh. Iya betul. Ya, kadang seperti itu. Jadi ada alternatif, sebaiknya adalah tetap untuk menghemat pupuk kimianya, kita bisa pakai kayak petroganik, Verdibio, yang organik granul lah. Tuh, karena kan kalau granul berarti dia slow release, lebih lambat larut, lebih baik nanti diserap tanaman. Kalau kita bandingkan ya dengan kita sebagai manusia kan kayak gitu. Kalau kita kan enak banget nih ketika lapar kayak gitu kan, kita ya tinggal bisa ngomong, mama lapar kayak gitu kan, ya sudah makan. Tapi bedanya kan kalau tanaman enggak, tanaman kan kita nggak tahu kan mamanya siapa. Nah, gimana sih Mas kita tahu tanaman itu butuh makan kayak gitu atau butuh pupuk? Dan apakah hanya dengan penggunaan pupuk buatan sendiri atau seperti yang Mas bilang tadi seperti kohe kayak gitu kan mampu menyediakan makanan bagi tanaman itu sendiri, Mas? Itu jadi kalau pertama itu kalau gimana kita tahu dia butuh makanan, itu gampang aja sebenarnya. Kita lihat aja pertumbuhannya, mulai dari yang paling gampang itu daun, kondisi daun gimana, warnanya sesuai nggak gitu kan. Dia harus hijau gelap lah gitu. Kita tahu tuh kalau daunnya mulai agak menguning, kemudian dia nggak hijaunya nggak cerah, nah itu udah pasti dia minta makan kan gitu. Jadi mau nggak mau memang kita jadi petani ya rajin aja cek kontrol kondisi tanaman. Monitoring berarti ya? Iya, monitoring itu penting sekali. Sama berikutnya kalau memang itu kekurangan unsur, kalau kita mau supply itu pakai kohe atau pakai apa, itu tetap bisa. Cuma kohe ini sebenarnya dia itu sudah siap serap ya. Cuma kadang-kadang jumlahnya yang masalah. Tetap bisa kita kasih itu, tapi jumlahnya. Kadang-kadang jumlahnya misalnya kimia kita butuh 1 kilo, berarti kalau organik ini bisa butuh sampai 4 kilo lah. Betul, itu yang kita coba dulu, persamaannya kurang lebih seperti itu. Jadi jumlahnya tetap bisa, tapi jumlahnya harus disesuaikan. Lalu nih Mas, bicara soal penggunaan pupuk sintetis kan seperti itu. Kita ibaratkan seperti ini ya Mas. Anggaplah misalnya mie instan kan, mie instan itu adalah makanan kan seperti itu, dan namanya juga mie instan berarti instan kan. Beda kan mie instan dengan mie yang kita adon sendiri, kita buat sendiri, kemudian kita jadikan mie, kemudian kita makan. Nah seperti itu kan
namanya mie buatan ya, mie organik apa mie buatan nih ceritanya. Mie racikan, mungkin mie racikan seperti itu. Orang kan selama ini bilang jangan terlalu sering makan mie instan, nanti berbahaya bagi tubuhmu, mungkin seperti itu ya. Analogi ini tuh sama nggak dengan kita menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus, Mas? Nah, makanya itu kembali lagi adalah kalau kita bilang gitu sebenarnya nggak juga. Nah, cuma kalau kita yang hidroponik kan pakai kimia terus tuh rata-rata. Betul. Jadi kembali lagi adalah media apa yang digunakan untuk menanam. Jadi kalau media yang digunakan adalah tanah, ya kita harus tetap ya memupuk itu tujuannya berarti bukan memenuhi unsur hara saja. Itu tujuan utamanya betul. Tujuan sekundernya adalah untuk gimana mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Nah itu harus dipikirin dua hal itu, nggak ada yang sekunder primer sebenarnya tetap sama-sama penting karena kita medianya adalah tanah, jadi mau nggak mau tanah harus tetap terjaga gitu. Gitu. Oke, kalau kemudian tadi kan bicara soal hidroponik kan, media hidroponik itu kan air dan memupuk itu kan tujuannya bukan hanya menyediakan unsur hara tetapi mengembalikan kesuburan dari media itu sendiri. Nah kalau di hidroponik kayak gimana tuh Mas? Nah, kalau di hidroponik mau nggak mau itu kan dominasinya adalah kimia. Nah, ini saya masih belajar juga untuk hidroponik karena apa? Limbahnya mau dikemanakan. Nah, itu karena kan limbahnya berarti itu adalah unsur-unsur NPK dalam jumlah sedikit, tapi tetap itu kan pasti akan merusak ekosistem di tanah kalau kita buang langsung ke tanah. Nah, tadi kan Mas Sidik, ini kan saya menangkap nih Mas Sidik kan mempelajari juga soal hidroponik. Berarti kan kayak gini, pasti paham dong dengan yang namanya grade fertilizer. Di mana kan masing-masing pupuk itu kan pasti punya nilai kandungannya masing-masing kan. Anggaplah misalnya NPK 16, maka grade fertilizernya 16. Nah, baik di hidroponik dan juga baik di media tanam menggunakan tanah, seberapa penting sih Mas yang namanya grade fertilizer itu Mas? Itu sangat pengaruh ya, karena kalau kita nggak memperhatikan kandungannya, kemudian grade-nya apa gitu kan, ya untuk nanti kita ujung-ujung salah, nggak tepat aplikasinya gitu. Jadi memang itu sangat berpengaruh. Contoh ketidaktepatan itu seperti apa Mas? Misalnya gini. Kita pakai tanaman yang cepat, misalnya yang cepatnya apa melon. Melon kita pakai kadang-kadang teman-teman kan yang lebih murah kan pupuk subsidi harganya ya berapa 15, 9, 12 ya. Nah, kemudian N-nya itu biasa rata-rata yang 15. NPK yang N-nya 15 itu pasti NH4 semua, nggak ada NO3. Nah kalau untuk tanaman-tanaman yang cepat panen, itu pertumbuhannya akan sangat berbeda saat kita gunakan NPK yang 16. Begitu kita pakai 16, daunnya langsung lebar. Gitu. Jadi karena dia bentuk NO3 sudah tersedia, jadi bisa langsung diserap tanaman. Nggak usah terlalu lama. Sedangkan tanaman cuma 2 bulan, makanya kita harus sesuaiin kebutuhannya apa. Gitu loh. Kemudian kayak misalnya tanaman tahunan, di situ ada yang NPK 10, 20, 10, 25, kayak NPK profesional. Nah itu kan itu cocoknya buat tahunan kan, nggak mungkin kita pasang buat hortikultura. Nah kemudian kembali lagi ke tanamannya, intinya adalah kalau tanaman daun-daunan, sawi, ya kan, kangkung. Nah kan akan lebih baik kalau kita pakai 20, 10, 10 karena kebutuhannya dia lebih tinggi yang nitrogennya ketimbang fosfat sama kalium ya, tapi bukan berarti kita nggak perlu kalium. Itu kadang-kadang teman-teman, ini kan tanaman daun. Koreanya banyak-banyak selesai katanya itu gitu. Padahal P juga dibutuhkan, N juga, K juga dibutuhkan. Kalau mau batangnya kuat, kokoh kan hanya kalau untuk tanaman daun-daunan bagus gitu, tetap bagus. Lalu misalnya nih Mas, seandainya saya dihadapkan, saya misalnya contoh datang ke toko pertanian misalnya, anggaplah saya bawa duit 50.000 misalnya kan, saya pengen membeli pupuk, anggaplah jenis NPK kan seperti itu. Nah akhirnya kan saya disorong dengan 2 macam jenis pupuk, dengan merek A punya grade fertilizer sekian, kemudian saya disorongkan dengan pupuk yang nomor B dengan grade fertilizer sekian. Dan ternyata keduanya itu grade fertilizernya sama kayak gitu loh. Nah, sama. Kira-kira nih kalau dengan grade fertilizer sama, saya mending pilih yang mana Mas? Atau mungkin ada kriteria sendiri ketika kita memilih pupuk itu, mesti pupuk yang seperti apa dipilih kayak gitu Mas? Ya semakin yang pertama sebenarnya gini, pupuk grade-nya berapapun itu pastiin dulu SNI-nya lah sekarang. Kita harus jadi konsumen harus yang agak ini sedikit sekarang ya. Karena kalau SNI-nya sudah
dia udah punya SNI, berarti kan resmi dan dia juga bisa mempertanggungjawabkan isi di dalamnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita lihat lagi kandungannya. Selain dari NPK aja ada nggak tambahannya? Nah, ini yang saya kadang-kadang kritisi itu adalah kayak NPK Mutiara 1616. Dia itu yang kalau kita beli kemasan 50 kilo itu di situ dijelaskan ada unsur mikro lain-lainnya yang 1616. Tapi kenapa kalau yang di kemasan 1 kilo itu nggak dijelaskan kandungan tambahan lain-lainnya gitu, unsur-unsur mikro. Itu kadang-kadang teman-teman nggak tahu ini isinya cuma NPK doang. Udah pokoknya taunya NPK. Tapi dengan harga yang berbeda mungkin ya, dengan produsen yang berbeda, nanti kualitasnya akan berbeda karena bahan yang satu ini ada mikronya, sedangkan yang ini cuma NPK tok gitu loh. Nah, itu yang saya sayangin. Coba kalau semua produsen itu walaupun mau kemasan 1 kilo, mau kemasan 50 kilo, tolong dicantumin deh semuanya. Jadi teman-teman bisa milih. Oh, ini ada CA-nya, ini nggak ada ini. Nah, itu mungkin akan jadi bisa membandingkan. Tapi yang sekarang kan nggak ada. Ini mau merek A, ini merek A, merek B, merek ini. Yang bagus ini. Padahal dasarnya kita ngomong bagus, apa kan kita mesti tahu kan? Betul. Yang kadang-kadang gitu. Artinya kalau saya mau membeli berarti bukan cuma sekedar mereknya apa dan grade fertilizernya apa, tapi unsur tambahan itu juga penting, Mas ya. Itu penting, lumayan kita bayar dengan harga yang sama dapat bonus sedikit kan. betul. Lumayan nggak beli yang lain. Iya. Bagaimana, Mas, dengan seandainya kita dihadapkan dengan 2 jenis pupuk dengan harga yang sama-sama NPK, tetapi dengan grade fertilizer yang berbeda? Misalnya contoh nih, yang satu misalnya nih, saya nggak ngambil contoh apa-apa, misalnya yang satu misalnya 19, anggaplah misalnya seperti ini kan, anggaplah 19, 10 misalnya, yang satunya 20, 10. Apakah kita mending ngambil yang 20 yang selisih satu atau kayak gimana tuh, Mas? Ya mending, kalau harganya sama mending yang 20 lah. Oke, gitu ya. Iya, biar 1%, 0,5%. Kalau saya prinsipnya kalau ada nilai tambah di situ, itulah yang kita kejar. Berarti yang paling penting tuh sebenarnya bukan masalah harganya, bukan siapa produsennya, yang penting tuh kan ada SNI-nya, kedua grade fertilizer-nya tinggi kan, lumayan di situ ya. Mana? Iya, betul. Lalu ada lagi nggak, Mas? Cara aplikasi juga penting loh. Gimana tuh? Cara aplikasi itu penting. Jadi misalnya kadang-kadang kan kalau di sini misalnya kita adanya 15-15, kemudian tanamannya tahunan, ada juga 16-16, harganya selisihnya kan banyak sekali. Betul. Jadi teman-teman bisa milih, oh ini hortikultura, kita udah deh cari simple 16-16. Tapi kalau ini untuk tanaman tahunan, musiman, mending pakai 15-15 gitu loh. Karena aplikasinya rata-rata adalah disebar aja, dia nggak dikocor gitu. Jadi dia lebih rilis daripada 16 kalau yang PK 15. Lebih keras, pasti lebih keras. Rata-ratanya gitu 15. Jadi tergantung aplikasinya juga, mau kocor atau mau sebar. Kalau sebar sebaiknya ya 15 saja udah cukup. Lalu nih, Mas, ada tips lain nggak, Mas, supaya teman-teman yang mau beli pupuk ini tuh pas kayak gitu loh? Karena kan sekarang tuh kan harga pupuknya lagi mahal-mahalnya. Artinya kan kalau kita salah dalam membeli, maksudnya bukan salah dalam membeli ya, tapi salah beli kayak gitu kan. Ada jadi boros dan buang-buang duit, apalagi kan sekarang harganya mahal banget. Nah, ada nggak, Mas, tips lain supaya kita itu bisa lebih efektif dan tepat dalam membeli pupuk, Mas? Nah, kalau pupuk kan sebenarnya intinya kalau kita beli di pasaran itu kan beda-beda tipis, tapi teman-teman kadang-kadang tuh lupa, mereka nggak misal waktu pupuk dasar mereka nggak kasih unsur organik, kemudian mereka nggak kasih kapur pertanian, kita sudah kehilangan di situ CA. Oh kan cuma CA Pak, bisa disemprot kan, kita kadang-kadang teman-teman kan gitu, padahal unsur dari akar itu dipengaruhi sama pH-nya. Betul. Nah jadi kenapa kok udah dikasih pupuk banyak, tapi kok pertumbuhannya gitu-gitu aja jelek, ternyata pH-nya jelek, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan, kita nggak usah terlalu fanatik ABC merek, tapi sudah benar belum polanya kita dalam pemupukan gitu. Unsurnya pH tanahnya sudah dikondisikan, ya kan? Karena kalau kita pakai pupuk 1 kilo dengan pH yang nggak sesuai, tetap yang diserap paling cuma 30%. Tapi kalau kita bisa pH tanahnya sesuai di minimal 6, kan itu bisa diserap bisa sampai 100%. Gitu. Nah, itu yang jadi kunci keberhasilan sebenarnya adalah gimana kita menyiasati semua unsur terpenuhi dengan syarat serapan unsur itu pun terpenuhi. Itu seperti itu.
Nah, nggak kerasa nih Mas, kita udah hampir di penghujung podcast kita. Tetapi sebelum ini diakhiri Mas, seandainya nih Mas, di depan sini ada banyak yang nonton, misalnya anggaplah puluhan ribu orang yang sedang nonton di sini. Nah, apa tips dari Mas Siddiq untuk teman-teman supaya lebih mengefektifkan dan bisa menghemat duitnya Mas dalam membeli sarana produksi Mas? Yang pertama jelas ya, teman-teman yang belum subscribe mestinya subscribe juga lah channel kita. Oke, Omah Tani, wah mantap ya. Buat sahabat tadi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Omah Tani, ya mantap. Yang pertama, yang kedua adalah pertanian ini nggak sekedar pupuk aja. Pertanian ini adalah kita harus menghidupkan ekosistem di tanah supaya menjamin kesuburan tanah itu tetap terjaga. Dengan kesuburan terjaga, otomatis kita penghematan pupuk bisa, kita nggak usah ngomong 50%, kita 30% aja. Betul. Dengan hasil yang optimal itu sudah sangat menguntungkan buat kita gitu. Jadi penuhi semuanya dari awal. Persiapan itu penting. Jadi mulai dari kapur kita kasih, kemudian nanti kita TSP. Penggunaan TSP aja pupuk tunggal itu kan penting nanti masa pembungaan. Cuma kan kendalanya TSP ini kerasnya luar biasa. Betul. Nah, dan slow release lagi. Makanya slow release. Makanya kita harus dari awal. Nah, kita harus pahami nih sifat-sifat pupuk ini. Kemudian untuk teman-teman yang nanam buah-buahan, KCL perlu nanti di masa generatif. Ya, karena kan kalau kita pakai pupuk tunggal itu jatuhnya lebih irit. Cuma kan ada antagonis di situ yang jadi masalah. Jadi TSP, kapur, kemudian pupuk organik kita taruh di bedeng. Nah, KCL atau P2O5-nya mau yang dari subur kali atau apa itu kita bisa taruh di pinggir. Pasti nanti akar sampai ke situ. Nah, pas akar sampai ke situ kan posisinya lagi berbuah. Nah, jadi penataan pupuk dasar itu juga penting. Gitu. Jadi ini di tengah, KCL di samping. Nah, itu kita biasa praktek kita di lapangan seperti itu. Jadi kita tidak perlu nambahin KCL pada saat dia pembungaan atau pembuahan karena sudah tersedia tuh di samping. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penyemprotan. Nah, ini sangat-sangat bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas tanaman. Jadi kita dari pengamatan tadi itu ya, kita bisa lihat, oh ini kok cabangnya kayaknya kurang banyak ya. Itu banyak alternatif pupuk foliar yang bisa kita semprotkan ke tanaman. Kita biasa namanya booster. Jadi ini kurang atau rontok tiba-tiba karena cuaca ekstrim. Nah, itu mau nggak mau kita harus doping. Itu jadi banyak cara untuk kita menghemat pupuk, tapi setidaknya semuanya bisa terpenuhi dengan syarat mutlaknya dulu apa? Serapan unsur di berapa, sifat pupuknya slow release atau fast release gitu. Itu harus diperhatiin sampai ke situlah buat teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, jadi buat sahabat Tani di sini, ini tadi podcast kita, dan yang belum subscribe channelnya Omah Tani silakan subscribe ya. Oke, karena banyak banget juga ilmu di sana ya sahabat Tani. Oke.